Malam di desa berjalan seperti biasa. Jalanan sepi, hanya lampu rumah yang redup dan suara alam yang terdengar pelan. Angin berhembus membawa udara dingin dari arah hutan kecil di pinggir kampung, tempat yang sering dilewati tapi jarang diperhatikan. Bagi banyak orang, hutan itu hanyalah batas antara jalan desa dan jalan utama. Tidak ada yang terasa istimewa, hanya gelap dan sunyi. Namun, bagi sebagian warga yang lebih tua, tempat seperti itu tetap harus dijaga sikapnya. Ada hal-hal yang tidak terlihat dan ada adab yang sebaiknya tidak diabaikan. Di malam yang tampak biasa inilah, seorang remaja tanpa sengaja berhenti di tepi hutan. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan terasa berbeda dari biasanya. Sebuah awal dari pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Malam itu, Arif pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Ia baru selesai membantu temannya menutup warung kecil di dekat pasar desa. Jalan yang ia lewati sudah sepi sejak beberapa jam lalu. Hanya ada beberapa motor yang lewat sesekali, itu pun dengan suara mesin yang menjauh cepat. Seolah tidak ingin berlama-lama di jalan tersebut. Angin malam terasa dingin. Jaket yang ia pakai sebenarnya cukup, tetapi tetap saja ada rasa merinding yang muncul setiap kali melewati area yang lebih gelap. Di ujung jalan, sebelum memasuki tikungan menuju kampungnya, ada sebuah hutan kecil yang sudah dikenal warga sekitar, Tidak Basa. Hanya deretan pohon tinggi yang tumbuh rapat di sisi jalan. Arif memperlambat laju motornya. Entah kenapa, ia tiba-tiba merasa ingin berhenti. Bukan karena lelah, tapi lebih seperti dorongan kecil yang sulit dijelaskan. Ia juga mulai merasa tidak nyaman di perutnya, membuatnya akhirnya menepi di dekat batas hutan. Ia mematikan mesin motor, lalu menurunkan kaki. Suasana langsung terasa berbeda. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada obrolan warga. Bahkan suara jangkrik yang biasanya terdengar dari kejauhan pun terasa lebih pelan dari biasanya. Arif sempat berdiri sejenak, melihat sekeliling. Jalan di belakangnya tampak kosong, sementara di depannya hanya gelap yang ditutupi pepohonan. Ia menarik napas pelan. Kuma sebentar, gumamnya. Arif kemudian berjalan beberapa langkah ke arah pinggir hutan, mencari tempat yang agak tersembunyi. Tanah di sana sedikit lembab, mungkin baru saja terkena hujan sore. Daun-daun kering berserakan, dan aroma tanah basah cukup terasa di udara saat ia mulai berjongkok. Suasana di sekitarnya terasa semakin sunyi. Tidak sepenuhnya hening, tapi cukup aneh. Seolah-olah suara alam yang biasa ia dengar tiba-tiba diturunkan volumenya tanpa alasan jelas. Arif sempat berhenti sejenak, menoleh ke arah jalan. Motor yang ia parkir tampak diam di tempat. Tanpa gangguan apapun, ia menggeleng pelan, mencoba mengabaikan perasaan itu. Setelah selesai, Arif berdiri dan merapikan diri. Ia kembali melangkah menuju motornya. Namun, saat berjalan kembali, ia sempat merasa seperti ada sesuatu yang berbeda dengan tempat itu. Bukan sesuatu yang terlihat jelas, lebih seperti perasaan samar yang sulit dijelaskan, seperti berada di tempat yang sama, tapi dengan suasana yang sedikit berubah dari sebelumnya. Arif berhenti sebentar di dekat motornya, lalu menatap ke arah hutan. Gelap, diam, tidak ada gerakan yang mencolok. Ia menyalakan kembali motornya, lalu duduk dan bersiap melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pergi, ia sempat terdiam sejenak, tanpa alasan yang jelas. Seolah ada jeda kecil yang membuatnya ragu untuk langsung melaju. Ia menoleh sekali lagi ke arah hutan. Tidak ada yang berubah. Hanya saja, entah mengapa, malam itu terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Arif menekan tuas gas perlahan dan meninggalkan pinggir hutan itu. Motor mulai melaju kembali di jalan desa yang lurus. Awalnya semuanya terasa normal. Angin malam kembali menyapu wajahnya, dan suara mesin motor menjadi irama yang menemani perjalanan pulang. Namun, beberapa ratus meter setelah ia meninggalkan hutan, Arif mulai menyadari sesuatu yang janggal. Lampu-lampu jalan yang biasanya terlihat terang dan berderet rapi, malam itu tampak seperti tidak konsisten. Ada yang redup, ada yang berkedip sebentar, bahkan ada yang terlihat seperti mati sesaat sebelum kembali menyala. Arif mengernyit, mencoba memperhatikan lebih jelas sambil tetap melaju. Kenapa lampunya gini? Gumamnya pelan. Ia mengira mungkin ada masalah listrik atau memang sedang ada perbaikan. Ia tidak terlalu memikirkannya lama-lama. Jalan yang ia lewati tetap sama seperti biasanya. Hanya saja suasananya terasa sedikit berbeda. Arif melirik jam di layar motornya. Waktu masih menunjukkan jam yang wajar.
Tidak ada yang aneh dari sisi itu. Ia menghela napas ringan, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Namun semakin ia melaju, perasaan tidak nyaman itu perlahan muncul kembali. Entah kenapa jalan yang ia lewati terasa lebih panjang dari biasanya. Tikungan yang seharusnya sudah dekat, terasa belum juga muncul. Ia mulai memperlambat laju motor, matanya fokus ke depan, memastikan ia tidak salah jalan. Harusnya sudah dekat, pikirnya dalam hati. Di sepanjang jalan, tidak banyak rumah yang masih menyala. Beberapa rumah tampak gelap, hanya menyisakan siluet bangunan di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Tidak ada orang yang terlihat di luar. Tidak ada suara percakapan. Hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar, meski tidak sejelas biasanya. Arif mulai merasa seperti sedang diperhatikan. Perasaan itu datang perlahan, tanpa bentuk yang jelas. Ia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Tidak ada kendaraan lain yang mengikuti. Tapi tetap saja, ada rasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari arah yang tidak ia ketahui. Ia menoleh ke kaca spion, kosong. Ia menoleh sedikit ke samping. Tidak ada apa-apa selain jalan dan kegelapan di pinggirnya. Arif menghela napas lagi. Kali ini sedikit lebih dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya karena ia lelah. Mungkin karena sudah malam. Pikirannya jadi lebih sensitif dari biasanya. Ia kembali fokus ke jalan. Namun perasaan itu tidak hilang. Justru terasa semakin jelas. Walaupun tetap tidak bisa dijelaskan dari mana asalnya. Seperti ada kehadiran yang tidak terlihat, mengikuti tanpa suara, tanpa bayangan. Arif menarik jaketnya sedikit, seolah mencoba mengusir rasa dingin yang tiba-tiba terasa lebih menusuk. Ia tetap melaju, berharap segera sampai ke rumah dan mengakhiri malam yang terasa aneh ini. Tapi di dalam pikirannya, ada satu hal yang mulai mengganggu. Suasana jalan yang ia lewati tidak benar-benar terasa seperti jalan yang sama yang biasa ia lewati setiap malam. Arif terus melaju di jalan desa yang semakin sunyi. Lampu-lampu jalan masih tampak tidak stabil, kadang terang, kadang meredup, seolah kehilangan tenaga. Perasaan aneh yang sejak tadi ia rasakan belum juga hilang, justru seperti ikut berjalan bersamanya. Beberapa saat kemudian, telinganya menangkap sesuatu dari kejauhan. Suara pelan, tapi cukup jelas untuk dikenali. Arif spontan mengurangi kecepatan motor. Ia sedikit menegakkan posisi duduknya, mencoba memastikan apa yang baru saja ia dengar. Azan, gumamnya, pelan. Ia melihat sekeliling. Tidak ada masjid yang terlihat dekat dari posisinya. Namun suara itu tetap terdengar, seolah datang dari arah yang tidak pasti, bukan keras, tapi juga tidak terlalu jauh. Arif mengangguk kecil, menganggap mungkin ada masjid di kampung sebelah yang sedang mengumandangkan azan Isya. Ia kembali melaju. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Suara azan itu terdengar lagi. Dari awal, Arif mengerutkan kening. Ia merasa mendengar bagian yang sama, dengan pola yang sama, seperti suara yang baru saja dimulai ulang. Ia menatap ke depan, mencoba tetap fokus, tapi telinganya terus menangkap hal yang terasa tidak wajar itu. Ia menurunkan kecepatan sedikit. "Ini azannya ulang lagi," katanya pelan, hampir tidak percaya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya pantulan suara dari arah lain, atau kebetulan saja terdengar seperti berulang. Ia kembali memperhatikan jalan di depannya, memastikan ia tetap berada di jalur yang benar. Namun suara itu kembali terdengar lagi. Dari kali ini Arif benar-benar memperhatikan dengan serius. Ia mencoba menghitung dalam hati, memperkirakan bagian mana yang berulang. Dan benar saja, pola suaranya terasa seperti kembali ke awal, tanpa pernah mencapai bagian akhir. Arif mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat jam di layar motornya. Waktu masih berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan yang mencolok. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti berada dalam waktu yang berulang. Ia menelan ludah. Harusnya udah setengah jalan, pikirnya. Namun jalan di depannya terasa tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sudah mendekati kampungnya. Bahkan beberapa bagian jalan terasa asing, meskipun ia yakin sudah sering melewatinya. Suara azan itu tetap terdengar, berulang-ulang dari awal, seolah tidak pernah mencapai akhir. Arif mulai mencoba mempercepat laju motornya, berharap bisa keluar dari situasi yang membuatnya bingung ini. Ia fokus ke depan, tidak lagi terlalu memperhatikan sekitar. Namun semakin ia melaju,
perasaan bingung itu justru semakin kuat. Ia merasa seperti mendengar suara yang sama berulang kali di waktu yang tidak seharusnya. Dan yang membuatnya semakin tidak tenang adalah satu hal sederhana. Ia tidak bisa memastikan apakah ia sedang bergerak maju atau justru berputar di tempat yang sama. Arif terus melaju, mencoba mengabaikan suara azan yang masih terdengar berulang-ulang di kejauhan. Tangannya mulai sedikit berkeringat meski udara malam terasa dingin. Ia menegakkan duduknya, matanya fokus menatap jalan di depan, berharap tikungan menuju kampungnya segera muncul. Namun semakin jauh ia melaju, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Jalan yang ia lewati tampak seperti jalan yang sama. Arif mengurangi kecepatan, lalu menoleh ke samping. Di pinggir jalan, ia melihat pohon besar dengan bentuk batang yang cukup khas. Cabangnya menjulur ke satu sisi. Ia merasa pernah melihat pohon itu sebelumnya. Ia mengernyit, kayaknya tadi lewat sini juga, gumamnya pelan. Ia tidak langsung panik, tapi mulai memperhatikan lebih detail. Beberapa meter kemudian, ia kembali melihat tiang listrik dengan posisi miring sedikit ke kanan, dengan kabel yang menggantung rendah. Ia mencoba mengingat dan merasa yakin ia sudah melihat tiang itu beberapa menit yang lalu. Arif mulai tidak nyaman. Ia mempercepat laju motor sedikit, mencoba memastikan apakah ini hanya perasaan saja atau memang ada sesuatu yang janggal. Namun setelah beberapa waktu, pemandangan di sekitarnya kembali terasa sama. Pohon yang bentuknya mirip, tiang listrik yang posisinya serupa, dan jalan yang lurus tanpa tanda perubahan berarti seolah-olah ia sedang melewati jalur yang berulang. Arif mulai menarik napas lebih cepat. Ia melirik ke kaca spion lagi, tetap kosong. Tidak ada kendaraan lain di belakangnya. Jalan juga terlihat sepi tanpa aktivitas. Namun yang membuatnya semakin bingung adalah perasaan bahwa ia sudah berkendara cukup lama, tapi belum juga menemukan tanda-tanda kampungnya. Harusnya udah dekat. Ini kenapa belum sampai juga? Katanya pelan. Kali ini dengan nada yang mulai menunjukkan kekhawatiran. Ia mencoba mengingat rute yang biasa ia lewati. Seharusnya setelah melewati tikungan panjang dan jembatan kecil, ia akan mulai melihat rumah-rumah warga. Tapi sejauh ini, ia belum melihat tanda-tanda itu. Yang ada hanya jalan, pohon, dan lampu-lampu yang redup. Arif mulai merasa napasnya sedikit tidak teratur. Ia menepikan motor sebentar di sisi jalan, lalu mematikan mesin. Suasana langsung terasa lebih sunyi. Ia menoleh ke depan, lalu ke belakang. Tidak ada yang berubah, hanya jalan kosong yang membentang di kedua arah. Ia mencoba berjalan beberapa langkah ke depan, mendekati area yang sebelumnya ia lewati. Saat ia berhenti dan menoleh kembali ke arah motor, pemandangan yang ia lihat terasa sama, tidak ada perbedaan yang jelas, seperti berada di tempat yang berulang. Tanpa akhir yang pasti, Arif mengusap wajahnya dengan tangan. Ini beneran jalan yang sama, atau gua yang salah arah? Pikirnya mulai ragu. Ia kembali ke motornya, lalu duduk dengan perlahan. Perasaan panik mulai muncul, meskipun masih bisa ia kendalikan. Tapi kebingungan yang ia rasakan semakin kuat. Ia menyalakan kembali mesin motornya. Namun kali ini, sebelum melanjutkan perjalanan, Arif terdiam sejenak. Ia menatap jalan di depannya, yang terlihat lurus dan tidak memberikan petunjuk apapun. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa bahwa ia tidak sekadar sedang tersesat, tapi seperti sedang berada di tempat yang tidak membawanya kembali kemanapun. Arif kembali melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang sudah tidak sama seperti sebelumnya. Tangannya masih memegang setang, tetapi kini ia tidak lagi melaju dengan tenang. Matanya lebih sering bergerak, memperhatikan setiap sudut jalan yang dilewatinya. Suasana tetap gelap dan sunyi. Lampu jalan yang redup membuat beberapa bagian terlihat seperti terselimuti bayangan. Angin malam bertiup pelan, membawa suara daun yang bergesekan dari pinggir jalan. Saat melewati sebuah tikungan panjang, Arif tiba-tiba melihat sesuatu di kejauhan. Ia mengerutkan kening. Di sisi jalan, agak masuk ke area yang lebih gelap, terlihat beberapa sosok yang tampak sedang duduk atau berbaris dengan posisi tertentu. Gerakan mereka pelan dan teratur. Dari jarak itu, Arif tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi bentuk tubuh mereka terlihat seperti orang-orang yang sedang salat. Arif spontan mengurangi kecepatan motornya. Masjid, pikirnya. Namun ia tidak melihat bangunan apapun di sekitar lokasi itu. Tidak ada lampu terang, tidak ada suara pengeras suara,
hanya area gelap dengan sedikit cahaya dari lampu jalan yang jauh. Ia memperhatikan lebih lama. Sosok-sosok itu terlihat membungkuk, lalu kembali ke posisi semula, seolah mengikuti gerakan syarat. Arif merasa aneh, karena di tempat seperti itu tidak biasanya ada orang berkumpul di malam hari, apalagi dalam kondisi tanpa penerangan yang cukup. Rasa penasaran membuatnya berhenti sejenak. Ia memarkir motornya di pinggir jalan, lalu berjalan perlahan, mendekati arah sosok-sosok tersebut. Langkahnya pelan, matanya terus fokus ke depan. Namun semakin ia mendekat, sesuatu yang janggal mulai terjadi. Sosok-sosok yang tadi terlihat jelas dari kejauhan, kini mulai tampak memudar. Bentuk mereka tidak lagi sejelas sebelumnya. Arif mempercepat langkahnya sedikit, berharap bisa melihat lebih jelas. Namun dalam beberapa langkah lagi, sosok-sosok itu menggelap. Tidak ada apa-apa di tempat tersebut. Hanya tanah kosong, beberapa semak, dan bayangan pohon yang tertimpa cahaya lampu dari kejauhan. Arif berhenti. Ia berdiri diam, menatap area yang tadi ia lihat dengan jelas. Ia mencoba memastikan apakah ia salah melihat atau hanya terkena ilusi karena cahaya yang redup. Ia mengedipkan mata beberapa kali. Tetap kosong, tidak ada orang, tidak ada gerakan, tidak ada tanda-tanda bahwa sebelumnya ada seseorang di sana. Arif perlahan mundur beberapa langkah, lalu kembali ke arah motornya. Ia mulai merasa napasnya sedikit tidak teratur. Barusan itu apa? Katanya pelan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya bayangan atau pantulan cahaya yang membuatnya terlihat seperti orang. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin sulit untuk menemukan penjelasan yang masuk akal. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa semuanya normal, bahwa ia hanya lelah dan pikirannya sedang bermain-main. Namun di sisi lain, apa yang ia lihat tadi terasa terlalu jelas untuk disebut halusinasi biasa. Arif kembali duduk di atas motornya. Namun kali ini ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia terdiam sejenak. Perasaan takut mulai muncul, perlahan tapi pasti. Bukan takut yang datang tiba-tiba, melainkan rasa tidak nyaman yang terus bertambah setiap kali ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia menatap ke arah jalan di depannya, lalu sesekali menoleh ke arah tempat tadi ia melihat bayangan tersebut. Semua kembali terlihat kosong dan sunyi. Arif menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa bahwa apa yang ia alami bukan sekadar jalan yang sepi atau perjalanan yang melelahkan. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, dan ia mulai meragukan apakah semua yang ia lihat benar-benar nyata. Arif masih duduk di atas motornya, mencoba menenangkan pikirannya. Suasana sekitar kembali seperti semula gelap, sepi, dan hanya diterangi lampu jalan yang redup. Tidak ada lagi bayangan orang-orang yang tadi ia lihat. Tidak ada suara yang mencolok selain hembusan angin dan suara jangkrik yang samar. Ia menghela napas panjang. Harusnya gue lanjut aja, gumamnya pelan. Ia menyalakan kembali mesin motor. Suara mesin terdengar cukup keras di tengah kesunyian malam. Arif mulai melaju perlahan. Kali ini dengan lebih berhati-hati. Matanya terus mengamati jalan di depan, berharap menemukan tanda yang familiar. Belum lama ia berjalan dari arah pinggir jalan. Arif melihat seseorang berdiri. Ia spontan mengurangi kecepatan. Sosok itu tampak seperti orang biasa, berdiri diam di sisi jalan, tidak terlalu dekat dengan jalan utama, seolah sedang menunggu. Dari pakaiannya, terlihat sederhana dan rapi, seperti warga kampung pada umumnya. Tidak ada hal mencolok yang membuatnya tampak aneh. Arif menghentikan motornya beberapa meter dari sosok tersebut. Ia menurunkan kaca helm, lalu memperhatikan dengan lebih jelas. Sosok itu kemudian menoleh ke arah Arif, seakan sudah menyadari kehadirannya sejak awal. Tanpa ragu, sosok itu mengangkat tangan sedikit sebagai tanda salam. Arif membalasnya dengan anggukan kecil. "Mas, sendirian?" tanya sosok itu dengan suara yang tenang dan tidak terburu-buru. Arif sedikit terkejut, tapi mencoba tetap bersikap biasa. "Iya, mau pulang, tapi kayaknya agak nyasar," jawab Arif jujur. Sosok itu mengangguk pelan, seperti memahami situasi yang sedang dihadapi Arif. "Dari arah hutan tadi ya?" tanyanya lagi. Dengan nada yang tetap lembut, Arif terdiam sejenak. Ia merasa pertanyaan itu terlalu tepat. "Iya, lewat situ tadi," jawabnya akhirnya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke arah jalan di belakang Arif, lalu kembali menatapnya. "Kalau mau keluar,
Jangan lewat jalur lurus terus. Di depan ada tikungan kecil, tapi sering terlewat kalau tidak diperhatikan, ucapnya perlahan. Arif mengangguk, mencoba mengingat arah yang dimaksud. Sosok itu kemudian menambahkan, ikuti saja jalan yang lebih kecil, yang agak masuk ke dalam. Jangan terlalu fokus ke jalan utama di depan. Cara berbicaranya tidak memerintah, tapi juga tidak sepenuhnya menjelaskan secara langsung. Seolah memberi petunjuk dengan cara yang halus. Arif memperhatikan dengan serius. Ia merasa sedikit lega karena akhirnya bertemu seseorang yang bisa diajak bicara. Setelah rasa bingung yang ia alami, kehadiran sosok ini terasa seperti penunjuk arah yang bisa dipercaya. Lewat sana ya? Tanya Arif memastikan sambil menunjuk arah yang dimaksud. Sosok itu mengangguk pelan. Ya, ikuti saja. Nanti akan keluar. Arif mengucapkan terima kasih singkat, lalu mulai menyalakan kembali motornya. Ia bersiap mengikuti arah yang diberikan. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah sosok tersebut. Orang itu masih berdiri di tempat yang sama, dengan posisi yang tenang dan tidak berubah. Arif kemudian melaju perlahan, mengikuti petunjuk yang diberikan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa ada sedikit harapan bahwa ia benar-benar akan menemukan jalan keluar dari tempat yang terasa membingungkan sejak tadi. Tanpa ia sadari, keputusan untuk mengikuti arah tersebut akan membawanya semakin dalam ke sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Arif mengikuti arah yang tadi ditunjukkan. Jalan yang ia lewati terlihat lebih sempit, dengan sisi kanan dan kiri yang mulai dipenuhi semak dan pepohonan. Lampu jalan semakin jarang, membuat area itu tampak lebih gelap dibanding sebelumnya. Awalnya ia merasa cukup yakin petunjuk yang diberikan sosok tadi terasa masuk akal. Namun setelah beberapa menit berjalan, Arif mulai merasakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia kembali melihat pohon dengan bentuk cabang yang khas. Beberapa meter kemudian, ia melihat tiang listrik dengan posisi miring yang sama seperti yang pernah ia lewati sebelumnya. Arif mengerutkan kening. Ia mengurangi kecepatan, lalu berhenti sejenak di pinggir jalan. Matanya mengamati sekeliling dengan lebih teliti. Ini kenapa mirip lagi, gumamnya pelan. Ia mulai mengingat urutan jalan yang ia lewati sejak bertemu sosok tadi. Arah yang diberikan memang jelas, tapi hasil yang ia rasakan tidak berbeda dengan sebelumnya. Jalan terasa seperti mengulang pola yang sama, dengan ciri-ciri yang hampir identik. Perasaan yang sebelumnya sedikit mereda, kini kembali muncul. Arif menoleh ke belakang, memastikan ia tidak berputar di tempat yang sama. Namun dari sudut pandangnya, jalan di belakang juga terlihat seperti jalan yang ia lewati sebelumnya. Ia mulai tidak yakin. Jangan-jangan gue masih di tempat yang sama, pikirnya. Ia menyalakan kembali motornya, tapi tidak langsung melaju. Ia duduk diam sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Perasaan yang ia rasakan sekarang campur aduk. Ada takut karena situasi yang tidak ia pahami. Ada bingung karena arah yang ia ikuti tidak memberikan perubahan yang jelas. Dan ada lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental, karena terus mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Di tengah kebingungannya, Arif kembali teringat sosok yang ia temui sebelumnya. Tanpa sadar, ia memutuskan untuk kembali ke arah tempat ia bertemu orang itu. Setelah beberapa saat, ia melihat sosok tersebut masih berdiri di tempat yang sama. Arif menghentikan motornya, lalu turun dan mendekat. Sosok itu tetap terlihat tenang, tidak menunjukkan perubahan apapun meskipun Arif kembali menghampirinya. Arif menarik napas sebelum berbicara. "Mas, tadi saya lewat arah yang ditunjukin, tapi rasanya muter-muter lagi," ucapnya dengan nada ragu. Sosok itu menatap Arif dengan tenang, seolah sudah memperkirakan pertanyaan tersebut. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa cukup panjang. Lalu ia berbicara dengan suara yang tetap lembut. "Bukan jalannya yang berubah," katanya pelan, "tapi yang lewat di dalamnya." Arif mengernyit, tidak langsung memahami maksudnya. Sosok itu melanjutkan, "Tempat ini tidak seperti jalan biasa. Apa yang kamu rasakan, yang kamu lihat, dan yang kamu lalui tidak selalu mengikuti apa yang kamu pikirkan." Arif diam, mendengarkan dengan saksama. Sosok itu kemudian menatap ke arah hutan di kejauhan. Sebelum kembali berbicara, "Kamu tidak disesat, hanya ditahan untuk sementara." Kalimat itu membuat Arif terdiam lebih lama. Ia mulai merasakan bahwa apa yang sedang ia alami bukan sekadar masalah arah,
atau jalan yang salah. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami, sosok itu kemudian berkata dengan nada yang tetap tenang, seolah tidak ingin menakut-nakuti. Kadang, yang perlu dipahami bukan cara keluar, tapi kenapa kamu belum bisa keluar. Arif menatapnya, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bukan hanya bingung, tapi juga mulai menyadari bahwa perjalanan malam ini mungkin bukan sekadar tentang tersesat, melainkan tentang sesuatu yang sedang ia hadapi, tanpa benar-benar ia sadari sejak awal. Arif berdiri diam di hadapan sosok itu. Angin malam bertiup pelan, membuat dedaunan di sekitar mereka bergoyang halus. Suasana terasa tenang, namun di dalam diri Arif, pikirannya berputar mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Ditahan, ulang Arif, pelan. Sosok itu mengangguk sedikit. Kamu tidak sedang disesatkan seperti yang kamu kira. Lanjutnya, dengan nada tetap lembut. Apa yang kamu alami sejak dari hutan tadi adalah keadaan di mana waktu dan arah tidak berjalan seperti biasanya. Arif mengerutkan kening. Lalu, azan yang saya dengar? Tanyanya ragu. Sosok itu menatap Arif sejenak sebelum menjawab. Itu bukan untuk menyesatkanmu. Itu penanda waktu. Waktu yang tidak hanya berlaku bagi manusia. Arif terdiam. Sosok itu melanjutkan. Di tempat seperti ini, ada yang menjaga keseimbangan. Mereka tidak mengganggu manusia yang lewat dengan adab yang baik. Tapi ketika ada yang melanggar tanpa sadar, kadang ada penyesuaian. Bukan hukuman, lebih seperti penahanan sementara, agar yang bersangkutan bisa sadar. Arif menelan ludah. Perlahan ia mulai mengingat kembali apa yang ia lakukan di awal malam, berhenti di pinggir hutan, tanpa berpikir panjang, tanpa izin, tanpa menyapa atau menjaga sikap, seperti yang sering dipesankan orang-orang tua di kampungnya. Selama ini ia menganggap itu hanya kebiasaan lama yang tidak perlu dipikirkan. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda. Sosok itu tidak menunjukkan ancaman, tidak ada nada marah atau menakutkan. Justru yang terasa adalah ketenangan yang aneh, seolah memang tidak ada niat untuk menyakiti. Kamu hanya perlu menyadari posisi kamu, lanjut sosok itu. Tempat ini bukan untuk dilawan, tapi untuk dipahami. Arif mengangguk pelan. Meskipun masih dalam keadaan bingung, ia mulai merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Rasa panik yang tadi sempat muncul perlahan mereda. Nafasnya menjadi lebih teratur. Pikirannya yang sebelumnya kacau mulai bisa ia kendalikan kembali. Jadi, kalau saya sadar, saya bisa keluar? Tanya Arif. Sosok itu tersenyum tipis. Kesadaran itu yang membuka jalan. Arif menarik napas dalam-dalam. Ia menundukkan kepala sejenak, mencoba mencerna semua yang terjadi sejak ia berhenti di pinggir hutan hingga saat ini. Perlahan ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terburu-buru, terlalu menganggap remeh tempat dan keadaan di sekitarnya. Ia mengangkat kembali kepalanya. Kini pandangannya terasa sedikit berbeda. Jalan yang sebelumnya terasa berulang dan membingungkan, kini tampak lebih tenang, tidak lagi menekan pikirannya seperti sebelumnya. Arif kembali menatap sosok itu. Terima kasih, ucapnya pelan. Sosok itu mengangguk. Lanjutkan dengan tenang. Arif kembali ke motornya. Ia menyalakan mesin, lalu melaju perlahan di arah yang sebelumnya ia tempuh. Namun kali ini, suasananya berbeda. Lampu jalan yang sebelumnya tampak redup mulai terlihat lebih jelas. Jalan yang tadi terasa seperti berulang, kini menunjukkan arah yang lebih meyakinkan. Tidak lagi terasa seperti terjebak di tempat yang sama. Arif tidak lagi terburu-buru. Ia berkendara dengan lebih tenang, matanya tetap memperhatikan jalan, tapi tanpa rasa panik seperti sebelumnya. Beberapa saat kemudian, ia mulai melihat tanda-tanda yang familiar, rumah-rumah warga dengan lampu yang menyala. Suara kehidupan yang kembali terdengar, dan jalan yang ia kenali sebagai jalur menuju kampungnya. Arif menghembuskan napas lega. Malam yang terasa panjang dan membingungkan itu perlahan mulai menemukan akhirnya. Di dalam dirinya, ada perubahan kecil yang terasa nyata. Bukan hanya karena ia berhasil menemukan jalan pulang, tetapi karena ia mulai memahami bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan cepat, dan bahwa adab, kesadaran, serta sikap terhadap tempat dan keadaan memiliki peran yang seringkali diabaikan. Arif terus melaju, kali ini dengan hati yang lebih tenang, meninggalkan hutan di belakangnya, bersama pengalaman yang tidak akan mudah ia lupakan.